Berikut hasil desainnya seperti ini yang saya buat di SolidWorks. Jadi semuanya ini tentang sebuah perhitungan. Jadi bagi yang mau dibuatkan jasa desain atau 3D print, langsung cek di kolom deskripsi. Itu ada nomor HP juga. Lokasi di Kabupaten Bandung. Jamin semuanya harganya pas. Cek di menit selanjutnya. Jadi si customer dia ngeluh nih karena air yang dari dalam dia bocor keluar. Ciri-cirinya seperti gini nih. Dia berkarat. Oke. Ternyata apa nih masalahnya? Nih, bisa kita lihat ya. Ternyata desainer dia tidak paham cara kerja dari sistemnya. Dan juga si customer dia merahasiakan juga. Oke, pintar juga sih ini customer ya. Nah, sebenarnya tuh kalau desainer yang dia tidak mikir, yang penting dia cuan, itu tuh bener kesalahan besar banget. Dia nggak tahu ya bagaimana perasaan customer yang pengen hasilnya tuh bagus, tapi ya seperti itu, seperti ini nih bocor. Nah, kenapa nih bisa dibilang nggak tahu konsep? Jadi seperti ini. Ini kan dia lubang bentuknya heksagonal dan ini dia juga heksagonal. Dia misalnya masuk ya. Nah, seperti ini masuk. Karena ini sistem cara kerjanya adalah elektrolisis. Jadi mau nggak mau di bagian sini positif dan negatif dia akan mengeluarkan ampere nih, power yang besar. Otomatis besi ini akan memanas. Dimana panasnya besi akan terjadinya pemuaian. Dan juga ini dia mau bentuknya ABS pun dia pasti bakal memuai juga karena panas nih, kecuali kalau karbon. Oke, nah ini pasti bakal bocor. Konsepnya benar-benar salah. Kita harusnya menggunakan sistem namanya keran. Tahu kan sistem keran seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Kita ambil contoh yang sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hasil dari konsep saya. Sama, customer pun dia nggak mau ngasih tahu cara kerjanya seperti apa. Oke, mungkin saya juga tahu lah. Perasaan pelanggan juga takut diduplikat. Untuk keuntungan si desainer juga. Misalnya untuk menjualnya kembali mungkin bisa jadi kan. Nah, jadi customer sama. Dia nggak mau ngasih tahu cara kerjanya seperti apa. Tapi setelah saya lihat, pertama kali ketemu nih, kita belum ngobrol apapun, saya langsung bilang, ini untuk elektrolisis ya pak. Ternyata si bapaknya juga, ya dia bener-bener dia nggak mau ngasih tahu. Dia lebih mentingin mengutarakan pembahasan yang dia bahas seperti ini, bocor. Oke lah, dari situ karena saya udah tahu konsepnya adalah elektrolisis. Nah, jadi sistemnya adalah seperti keran yang dibahas tadi. Nih, ini kan lubangnya dia berulir. Nah, ini pun berulir. Nah, kenapa harus pakai ulir nih? Tahu kan, kalau misal pemuaian, dia harus memuaikan satu-satunya dulu nih. Dan efeknya dia gak akan namanya bocor. Tidak seperti ini. Dia kalau memuai, ya muai aja. Ya bocor. Coba kalau pakai ini, dia pakai seal tape dulu. Dia harus manasin seal tape. Manasin seal tape. Tetap gak akan bocor. Ngerti kan maksudnya?
Nah, jadi nanti si yang kuningan ini akan dimasukkan ke dalam sini. Jadi dia pasti saya nggak akan saya berani sih ini nggak akan bocor seperti itu. Oke, next. Berikut hasil akhirnya seperti ini. Ini dimasukin, terus sistemnya yang ini adalah lubang berulir. Ini lubang berulir. Jadi untuk memasukkan si kuningan ini harus dengan menggunakan 2 buah mur, yang nantinya 2 buah mur ini adalah sebagai pengunci. Biasanya nih teknik untuk memasang apa itu ya namanya, baut untuk boring pada motor. Jadi ini sebagai pengunci. Jadi ini tidak bisa berputar keduanya karena ngunci. Terus ini pasang. Nah, karena tadi yang kuningan ini ada lubangnya, di lubangnya pun ada ulir juga. Nah, ulirnya ini nanti digunainnya untuk ini. Nah, ini dia masuknya ke lubang yang kuning dalam bagian gini. Terus nanti di dalam sini juga terdapat per. Yang per ini adalah sebagai konduktor, untuk menghubungkan ke pipa besi yang ini. Karena ini pipa besinya ada yang besar dan yang kecil, sebagai jalur positif dan jalur negatif. Nah, karena ini sistemnya adalah untuk membuat apa namanya itu, elektrolisis, jadi harus menggunakan yang namanya pipa. Harusnya sih ini bening ya, jadi kita bisa lihat gelembung yang akan keluar dari sini. Ini pipanya langsung masuk ya, tanpa gejala apapun. Tuh, langsung masuk tanpa tekanan. Nah, terus untuk atasnya seperti ini, sama atasnya pun kita pasang aja seperti ini. Nah, nanti kan dia gelembung dari bawah, dia ngegelembung karena hasil dari elektrolisis, yang nantinya gelembung akan keluar dari out sini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini jalur untuk masuknya air. Jadi ini bakal hasilnya permanen, tapi nggak tahu juga sih, pelanggan tuh pengennya dia semi permanen atau permanen. Sebenarnya ini nggak usah dipakai apa silen, dia nggak usah pakai silen karena jalur gas dia langsung ke atas, dia nggak mungkin lewat pinggir, kecuali yang bawah dia wajib pakai silen karena ini full dengan air. Nah, terus bagian sini pun menggunakan silen agar tidak bocor. Jadi pada saat ini tuh dia masuk, gas keluar dari sini atau gas keluar dari sini, nanti input air dari sini atau dari sini. Ini namanya pneumatik, dengan sistem atas untuk kencangin, ketutupnya adalah menggunakan baut M3 ya, 3. Mungkin harusnya yang ada panjangnya segini kali ya. Ini positif, ini negatif ya, seperti itu. Hasil bakal lebih sempurna jika desainer di tangan yang tepat. Jadi bukan masalah dari printingnya, tapi bagaimana dengan desainernya. Oke, silakan bagi yang mau pesan atau minta desain, bisa langsung hubungi aja di
kolom komentar. Di situ ada nomor HP juga. Lokasi di Kabupaten Bandung. Share aja, nanti saya kasih share log. Oke, terima kasih.